أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar majelis ta'lim al-mumtahanah di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar Permai, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di Masjid An-Nafi ini untuk sama-sama meluruskan niat agar kita bisa menjadi kita yang baru, yang lebih baik. Dan boleh kalau kita ucapkan judul yang diberikan, bukan aku yang dulu. Harapannya dulu mungkin banyak kesalahan dan keburukan. Dan berharap pada hari ini justru banyak kebaikan yang kita dapatkan. Karena kalau boleh jujur, keranjang surgawi kita ini masih kosong. Mindset kita cuma masih urusan dunia. Padahal Sang Pencipta dunia mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat perintahkan kita untuk memanfaatkan yang Allah berikan kepada kita untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupakan dunia gitulah, lurusin niat. Apapun yang kita cari di muka bumi ini, ya kita pengen Allah berikan kemudahan kita untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Makanya pakai bahasa keranjang surgawi itu masih kosong lah, masih mesti kita isi dengan banyak hal. Wallahi, kadang-kadang dunia ini malah membuat kita terlena, merubah fungsi hidup kita yang tercipta untuk beribadah ini malah terwarnai oleh fitnah dunia. Teman-teman bisa lihat kan dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 14 itu ya. Ayat yang menjelaskan tentang fitnah dunia, di mana Allah sudah kasih kisi-kisi sebenarnya. Allah sudah kasih bayangan-bayangan untuk kita hidup di dunia ini. Agama ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Maka muslimnya yang mewarnai bukan diwarnai. Di situ dijelaskan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin
wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khilil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, justru Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, Allah ini yang bilang menciptakan manusia, menciptakan dunia dan bumi secara umum ini untuk manusia ada di atasnya, menjadikan ini semua sebagai media mazru'atul akhirah, alat bercocok tanam untuk akhirat. Cuma sudah terlalu lama kita terkecoh dengan warna dunia. Yang Allah katakan ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, bahwa diperindah pada pandangan manusia oleh Allah ini kecintaan dengan syahwat tadi terhadap apa-apa yang dia ingini. Apa sih yang diingini sama manusia? Yang pertama, minan nisa, perempuan. Baik diterjemahkan laki dengan lawan jenisnya perempuan atau sebaliknya, atau memang perempuan dengan perempuan. Ya, tidak bicara biologis kalau perempuan dengan perempuan. Cuma memang perempuan ini dijadikan alat bantu untuk bisa mewarnai dunia. Ya, karena orang perempuan ngeliat orang perempuan aja bisa demen. Ya Allah, bajunya bagus banget, lo lihat itu baju itu. Perempuan sama perempuan. Laki mah gak bakal begitu. Laki lagi ngobrol sama temennya nih, ada laki-laki jalan keren. Gila keren banget. Pasti masalah tuh orang. Karena memang gak mungkin lah laki kepo ya. Makanya kalau ada laki-laki kepo, FOMO, narsis, laki ribut pakai WA, suruh pakai androk, motif kembang gitulah. Laki jangan major, jangan di pojokan kamar cuma scroll doang, keluar, bumi Allah ini luas. Iya, wallah perempuan memang jadi simbol fitnah dunia. Sampai-sampai Islam mengatasnamakan perempuan itu mar'ah atau mir'ah, cermin. Tempat orang memandang, siapa yang gak suka ngaca? Jangankan si tampan dan si cantik, si buruk wajah pun seneng ngaca kok. Karena fungsi kaca ini kan jadi buat flashback, melihat kekurangan yang kita miliki. Orang nyisir kadang-kadang potongannya pas apa kagak, ngaca dulu, oke pas gitu kan. Kaca. Allahumma kama hasan ta khalqi fahasin khulqi. Yang sering ngaca apal gitu doa itu. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku gitu loh. Ya doa ngaca apalin tuh. Allahumma kama hasan ta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Baguskan tampangku, bagus dari mana gua gitu ya. Ya karena bukan fisik, kalau sudah bahasa langitan, bahasa Tuhan itu bukan fisik sudah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena Allah enggak ngelihat pada fisik seseorang, enggak ngefek juga. Oh, paling enggak boleh kita menghina fisik manusia itu, paling enggak boleh. Dia juga enggak pengen pilih fisik seperti itu. Ya kan? Kita jangan bicara fisik itu mah gimana Tuhan lah. Ya. Tapi kan tetap kita kalau sudah nikah doa kita kan nggak bicara fisik, betul? Apa kita kalau sudah nikah doanya? Rabbi habli minas shalihin. Bicara fisik gak? Enggak. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Gak ada Rabbi habli minal jamilin, minatawilin, minat tajirin. Enggak, kita enggak bicara fisik lah. Kita minta anak yang saleh. Enggak bicara fisik. Karena buat Allah tuh yang penting ibadah. Makanya kalau nanti ada yang merasa anak enggak sempurna, ya udah jangan dikomplain. Memang Allah pengen dengan ketidaksempurnaan itu dia bisa beribadah yang sempurna. Anak saya ADHD, Ustaz. Anak saya autis. Ya udah sih, qadarullah. Allah enggak mungkin ciptakan anak seperti ini kecuali kamu ketika hamil bermasalah. Ya. Karena kerusakan yang nampak ulah tangan manusia bukan salahnya Tuhan. Tapi apapun yang lahir sudah la yukallifullahu nafsan. Allah ini enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ini sudah janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Justru Allah pengen manusia ini betul-betul memiliki manfaat dalam dirinya, ya, dengan ujian yang Allah ujikan kepada dia. Sudahlah, intinya yang pertama minan nisa. Yang kedua, wal banin, kita bicara anak. Di gara-gara urusan anak ini tidak sedikit orang terbengkalai ibadahnya sama Allah. Ya, gara-gara urusan anak ini banyak yang syubhat pun dihalalkan. Apalagi yang haram. Gara-gara urusan anak ini. Kadang-kadang banyak tuntutan di luar batas kemampuan. Kadang-kadang gara-gara urusan anak ini kita lupa kalau anak ini tercipta untuk beribadah. Apalagi di zaman yang serba mudah seperti sekarang. Di mana manusia ini gadget di tangan. Ya, hidupnya dekat dengan Zaiful Hadarah. Apa Zaiful Hadarah? Peradaban palsu yang namanya Google. Ini orang semua nonton dengan tontonan yang sama. Beda negara, beda suku bangsa, tontonannya sama. Jadi jangan heran ya. Kalau kayak booming orang sekarang olahraganya sama semua, betul. Lari, mulu lari nggak beres-beres. Ya. Jalan mulu jalan nggak beres-beres, nggak apa-apa juga. Cuman kalau lari sama jalan tiap hari, sampai yang sunnah dan wajib terbengkalai ya haram. Apalagi kalau lari sama olahraganya pakai baju ketat, udah kayak gangsing Jawa, betul. Pengen sehat dengan cara yang haram ya nggak bakal bisa. Ya hati-hati, kita kalau pengen sehat ada babnya tersendiri, buka atau kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim tuh bagus banget tuh. Beliau juga mengatakan tentang riyadhatul jismi, olahraga. Ya, riyadhatul jismi itu disarankan dalam agama kita hingga keringat di kening, merah di bagian bibir. Sekedar saja. Ada pembakaran dalam diri kita. Jangan sampai, dari mana bro? Lari gue. Kajian nggak? Nggak sempet deh. Lu sehat dari mana bro? Jangan sampai nanti malah yang mubah ini merusak yang sunnah, merusak yang wajib. Jangan. Itu penyempurna. Ayo, mau main futsal boleh, mau main apa, badminton boleh, atau lagi tren padel, main padel, di mana-mana sih padel, betul. Itu bisa bareng gitu loh. Tapi ya jangan sampai merubah yang sunnah, merubah yang wajib, jangan. Ini yang dikhawatirkan nanti kita lupa kalau Allah itu maha menyehatkan. Anta syafi, la shifa illa shifa'uka. Tidak ada kesehatan kecuali Kau yang memberikan kesehatan ya Allah. Kita minta sehat ke Allah dengan cara yang haram. Menelantarkan yang sunnah dan wajib. Mana mungkin. Kalaupun sehat pasti selingkuh. Kalaupun sehat subuhnya bareng duha. Kalaupun sehat gak sempat baca Quran. Bawa sepeda 30 kilo. Masjid di komplek gak nyampe. Hah? Kelomangan subhanallah. Jangan yang dikhawatirkan nanti sesuatu yang baik ini rusak karena diri kita gitu loh. Jangan. Itu Zaiful Hadarah. Itu bisa subhanallah bisa bareng bem. Berpenampilannya pakai bajunya Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sudah syar'i pakai kerudung syar'i. Alhamdulillah kajian. Tahu An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59 tahu. Tahu bukan tidak tahu. Allahu Akbar. Kenal jalan 10.000 langkah. Kenal cara-cara menjadi pelari culture. Betul. Dan lain sebagainya. Berubah itu kerudung panjang jadi kerudung kecekek gantung diri. Mulai baju berenang muslimah dipakai buat lari-lari. Subhanallah. Ini Allahu Akbar. Wajarnya kalau Nabi dulu bilang sama para sahabat di zamannya 14 abad yang lalu, jaddidu dinakum. Kaifa nujaddidu dinana ya Rasulullah? Jaddidu dinakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui oleh kalian agama kalian. Bagaimana memperbaharuinya ya Rasulullah? Bagusin tauhid la ilaha. Ingat kita ini on skenario. Di atas dunia ini kita sudah di atas skenario takdir yang telah ditentukan gitu loh. Jangan gara-gara keinginan syahwat yang kita punya, sampai kita lupa fungsi. Hei, kau tercipta untuk beribadah.
Dunia ini cuma zuyina. Yang resikonya nanti tafakhur wa takasur fil amwali wal aulad. Yang ujungnya kita cuma bermegah-megah, berbangga-bangga dengan jumlah bilangan anak yang kita miliki atau harta yang kita punya. Hati-hati. Ya, jangan terkecoh dengan kepemilikan. Oh, tat, nih rumah nih yang beli tat pakai duit aneh tat, duit aneh, duit Tuhan. Anda beli tanah tat pakai duit aneh tat, duit aneh, duit Tuhan. Jangan lupa kita cuma ketitipan. Dan titipan-titipan itu alat bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Yang Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Dan tidak sedikit orang terjebak dalam kufur nikmat. Kenikmatan tersebut membuat dia enggan beribadah. Banyak. Mending dia yang dulu tat. Waktu belum sukses. Sama marbot takmir CS. Sekarang udah sukses tat. Usahanya banyak. Pegawainya. Pegawai tat. Cuman sholat masbuk mulu tat. Minta dimaklumin. Itu siapa yang terlambat bro? Bos. Oh bos. Tapi terlambat, dia mah wajar tak masjid yang beli kan gitu. Tuhan juga paham, Tuhan juga paham. Ini di kita banyak loh kasus kayak gitulah. Ya, dunia membuat kita terwarnai. Ya, sehingga minta dikhususkan. Oh, kalau soft nih di mana yang terlambat nggak boleh kecuali bos. Ada namanya di situ gitu. Sejak kapan ada pengkhususan? Sejak kapan dalam agama kita pastabikul? Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dalam agama kita. Ini enggak bicara umur, ini enggak bicara harta. Fastabiqul khairat itu orang yang betul-betul berlomba untuk menggapai kebaikan. Karena di zaman Nabi itu kan ada orang miskin yang komplain sama Nabi. Ya Rasulullah, kita ini udah kalah deh sama orang kaya no. Kenapa? Kita puasa, dia puasa juga. Kita sholat, dia sholat juga. Giliran dia sedekah sama haji, kita nggak bisa ngikut. Kayak kita kalah sorga sama dia. Kata Nabi, jangan begitu. Agama nggak mengkhususkan buat orang per orang. Ya, kenapa? Setiap tahmid sedekah, takbir sedekah, tasbih sedekah. Wa kulli buti adikum sedekah. Kau datangi pasanganmu yang sah pun sedekah. Jadi Allah nggak pengen agama ini buat orang per orang, enggak. Lawang memang Nabi saja ketika asik mendakwahi orang kaya yang pengen masuk Islam. Ada orang buta datang agak sedikit dicuekin, turun ayat. Abasa wa tawalla anja'ahul. Ini agama bukan buat mereka yang kaya ya Rasul. Buat manusia secara umum. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat buat semuanya. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan fitnah. Fitnah dunia. Ya Allah bilang minan nisa wal banin. Wal qanatiril muqantarah. Perabotan rumah tangga. Ya, padahal kita bikin rumah itu cuma buat istirahat, sakanan. Allah ciptakan ya yang namanya rumah ini buat tempat tinggal. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah jadikan rumah-rumah kalian tempat tinggal, sakanan, tempat tinggal untuk sakinah, untuk diturunkan ketentraman. Cuma ya karena memang manusia pada akhirnya FOMO, ada narsisnya juga, pengen orang tahu dia dari mana dan pernah kemana. Wah, awalnya sih mungkin sekedar kenangan lah ya untuk mengingat pernah sampai di mana. Cuman pada akhirnya kan jadi agak sombong gitu loh karena pemilikan. Nanti kan pencitraan gitu ya. Ya biar saya sih nggak pernah ngomong, dan saya pernah kemana. Cuman orang kalau ke rumah saya tahu lah. Itu kalau di depan pintu kulkas saya banyak gambar-gambar perwakilan tiap negara gitu loh. Saya pernah tuh ke daerah yang gedongnya miring betul. Saya pernah datang ke sebuah negeri yang ada kitiran gede tuh, kitiran air tuh. Saya juga pernah ke negara yang ada singa muntah gitu ya. Saya bukan nggak boleh ya, boleh-boleh. Cuma kalau FOMO pada akhirnya kita narsis buat apa juga gitu ya. Emang sampai ke sana pakai duit siapa? Duit Allah. Allah bakal tanya, duit aneh ente pakai ke sana buat apa bro? Gitu loh.
cuma buat action, riya, syirik kecil. Kau halalkan yang kuberikan kepadamu untuk sesuatu yang haram. Panjang itu urusannya itu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Karena kaki manusia tidak mungkin bergeser di akhirat nanti sampai ditanya hatta yus'ala an ilmihi, an jismihi wa an malih. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Panjang urusannya itu. Nggak geser kaki kita, kaki anak Adam di akhirat nanti sampai ditanya tentang ilmu yang dia miliki dipakai buat apa. Badannya menua untuk apa. Hartanya dari mana ke mana dialokasikan. Panjang urusannya itu. Jangan main-main. Qanatiril muqantarah. Lagi-lagi terkecoh. Rumah yang buat tempat tinggal. Rumah yang kita hayalkan. Home sweet home baiti jannati. Rumah yang kita hayalkan ada sakinah di dalamnya. Allah. Qanatiril muqantarah. Banyak perabotan lenong rumah tangga. Minadz zahabi wal fiddah. Dari emas dan perak. Ngeri banget. Kalau sampai kita diundang pengajian di rumah-rumah tuh saya paling takut. Enggak. Karena yang ngundang pasti orang kaya. Bukan orang susah. Yang diundang kadang-kadang orang susah. Banyak orang-orang diundang. Orang kayanya sih baik. Yang mereka pengen niat baik kok. Cuma kan timbul fitnah karena bagusnya tempat. Akhirnya banyak yang datang ke situ rumahnya nggak sebagus yang punya rumah ngundang gitu. Ya Allah ini rumah bagus banget ya. Ya Allah. Astagfirullah itu lampu gimana masangnya ya. Allah. Udah gitu yang punya rumah agak belagu dan kalau ngomongnya alhamdulillah ini rumah kalau kamu jarang datang bisa bingung loh. Kenapa Bu? Ini saya ini sebulan 3 kali ganti warna ini saya. Ditangkap itu sama yang denger. Sampai rumah masalah sama lakinya itu. Lakinya pulang kerja ngeliat bini pulang kajian cemberut. Ditanya, lu ngapa cemberut? Orang pulang nuntut ilmu tuh charming, ceria dikit gitu. Habis belajar malah cemberut. Kenapa ya? Tahu deh Bang. Tadi pengajian di rumah si itu bagus banget rumahnya Bang. Aduh, kapan kita punya kayak gitu ya? Malah yang punya cerita lagi. Katanya 3 kali ganti warna sebulan Mas. Rumah kita 2 kali Idul Fitri begini-begini aja Bang. Mana plafon pada jebol lagi subhanallah. Ya kan jadi masalah tuh. Laki klarifikasi. Lain kali kalau ngundang gak usah cerita masalah warna sebulan 3 kali. No bini jadi pada rewel di rumah. No, emang 3 kali Pak saya ganti warna. Saya kan agen chat gitu. Cuma kan kalau ngomong didengar sama orang yang punya sifat hasut tinggi kan masalah. Ya, lihat orang gonta-ganti motor mobil aja dia nggak punya motor mobil masalah. Padahal dia kan memang dealer, betul. Jadi kadang-kadang ini penyebab kerusakan yang ada itu ya. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan tuh. Zaman Rasul kuda. Di zaman Rasul tuh khailil musawwamah. Zaman-zaman para sahabat belum ada mobil. Tuh kendaraan kuda-kuda. Balap tuh jadi buat gengsi itu dulu tuh. Sampai sekarang sih sebenarnya kuda miliaran tuh jangan kaget di Arab itu. Ya kita juga nggak miara kuda punya mobil mau kalau untuk urusan gengsi mobil apa sih yang di Indonesia nggak diterima? Asal pintar ngolahnya juga. Di Indonesia ini kelihatannya susah, cuman kan modalnya banyak sebenarnya gitu loh. Tapi kan kalau kita main beli-beli aja kan akhirnya kita lupa itu kendaraan alat bantu sampai ke sebuah tujuan. Ya, bukan buat FOMO tadi, bukan buat action. Anda tinggal di daerah yang macet, kita nggak bicara CC bro, kita bicara aksesoris. Jadi jangan sampai jadi orang yang lupa kita beli buat apa, mau motor, mau mobil sama. Hati-hati kita beli itu pakai duit Allah untuk sebuah peruntukan yang baik. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, khalas ngapain? Kan ente beli pakai punya Allah. Barter, dititipin, dikeluarin, dibeli. Betul? Hati-hati. Begitu pula an'am, binatang ternak, ya, harsun, ladang yang luas. Allah bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua kenikmatan dunia. Itu semua kenikmatan dunia yang memang Allah ujikan untuk disyukuri.
Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah ini tempat kembali. Maksudnya apa? Bahwa kalau nanti Allah balikin kamu itu semua bisa kau syukuri atau jangan-jangan kau terjebak dalam kekufuran. Ayo muhasabah. Supaya nanti kita bukan seperti kita yang dulu lagi. Ya, kita mungkin dulu kita akui bahwa kita memang banyak terwarnai oleh fitnah dunia. Belajar. Orang baik itu karena 3 hal. Hal yang pertama, memang orang tersebut punya nasab yang bagus. Ya emang nasabnya bagus, dia mah emang engkongnya orang baik. Tat. Babinya begini. Tat. Kalau dia baik mah wajar, turunannya baik gitu ya. Yang kedua, orang bisa dikatakan baik karena nuntut ilmu. Belajarlah. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya jelas beda. Belajar. Taruh nasab kita yang nggak bagus cuma karena kita belajar jadi baik. Banyak kok sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi juga banyak yang basicnya jahiliyah. Cuma jadi baik ya karena mereka mau belajar. Dan yang ketiga, orang jadi baik karena punya lingkungan pergaulan. Yang Nabi bilang, almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kita punya lingkungan di An-Nafi nih. Masya Allah. Di Dago Resort ini ya. Jaga nih masjid sebagai taman-taman penyubur iman. Ayo kita jaga. Di sini kita bisa duduk bareng orang-orang saleh. Allah ya akhi. Ini yang hadir sekarang saya yakin punya masa lalu yang berbeda, betul. Karena kita nggak bisa pilih takdir kan. Balah. Kita nggak bisa pilih takdir. Sudah yang sudah-sudahlah. Ada yang lahir di keluarga baik-baik. Ada yang lahir di keluarga yang nggak baik-baik. Ada yang lahir di keluarga yang mendidik kebaikan, mendidik keburukan. Oh macam-macam. Ada yang masa lalunya buruk, masa lalunya baik. Khalas, yang udah-udah. Al-amal bi khawatimihah. Tapi ini lingkungan yang baik. Kalau sore ini kiamat. Hancur dunia. Mati kita semua. Di mana kita dibangkitkan? Surga. Al-amal bi khawatimihah. Amal tergantung akhir bukan awal. Jaga tempat-tempat yang kita bisa bergaul di atasnya dengan pergaulan yang baik. Itu 3 tuh penyebab orang baik itu. Masya Allah. Kalau tidak nanti kita dirugikan. Makanya Allah pengen kita pakai ilmu untuk menaklukkan dunia tadi. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Berilmu makanya kamu dunia ini permainan. Dunia ini ya cuma sesuatu yang melalaikan. Dunia ini cuma buat berbangga-bangga, bermegah-megah dengan angka dan bilangan apa yang kita miliki, harta maupun anak. Terpukau kita seperti melihat indahnya bukit yang hijau yang tadinya kuning kering kerontang. Kena hujan hijau langsung. Kama saliyagaisin ajabal kufar nabatu. Terpukau orang-orang tuh. Dunia gitu, terpukau orang terpukau. Gadis cantik di kampung yang bagus agamanya. Pindah ke kota terpukau. Dia lupa dia bagus agamanya. Ya. Banyak hari gini banyak. Ya, kenapa? Karena FOMO. Jangankan orang biasa. Hatta bini-bini ustadz juga kadang-kadang subhanallah. Ya. Pindah ke kota langsung bergaul. Abais. Kau bukan yang dulu lagi. Sadar nggak sadar kita bingung. Ustadz dulu saya cuma gadis kampung, Tat. Mantan pacar saya tuh suami, Tat. Itu dia sayang banget dulu sampai bela-belain ke kampung, Tat. Bawaan sampai susah, Tat. Sekarang saya sudah bukan lagi gadis kampung, tinggal di kota. Dulu saya nggak pernah kenal skincare. Sekarang merek apa yang saya nggak punya, gitu, Ustaz. Kalau saya ngaca saya yang dulu dengan saya yang sekarang, bagusan saya yang sekarang. Kok dia bisa pindah ke lain hati? Dulu waktu saya belum dandan, dia kegila-gila. Sekarang saya sudah jadi orang yang cantik, dia malah kawin lagi, tinggalin aku, khianati aku. Ya, kau bukan yang dulu lagi. Dulu zaman kamu cuma seorang pemuda miskin. Modal semangat melamar anak gadis orang. Sekarang kamu sudah pemuda yang keren, kaya, semuanya punya. Kok bisa ya istrimu berkhianat? Apa kekurangan yang kau miliki dibanding kau yang di masa lalu?
Karena tingkat perselingkuhan ini tertinggi ya sebenarnya di kalangan wanita, bukan laki-laki, surveinya begitu. Masya Allah, kok bisa terjadi? Iya. Ini kita nggak bisa nutup mata, kok bisa begitu Ustaz? Ya coba cari penyebabnya, baru kita buatkan formulanya nanti. Makanya dikatakan perbaharui agama kalian. Sudah terlalu lama kita mengamalkan sebuah perbuatan bukan lillah, bukan buat Allah. Bukan buat Allah. Buat di follow orang, buat di like orang gitu lah. Apapun yang kita perbuat sudah keluar dari janji yang kita janji setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah jadi teori doang gitu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kalau memang hanya untuk Allah ya buktikan. Cuma kan gadget di tanganmu ini, handphone di tanganmu ini, membuat kamu menjadi orang yang narsis. Semua kebaikan yang kau lakukan, kau update di status Instagrammu, WA-mu dan lain-lain. Ya wallahu alam, kalau memang Anda manfaatkan itu sosial media buat menginformasikan tentang kebaikan dalam rangka untuk mengiklankan kayak panitia, pakai ini Instagram, YouTube atau apa buat alat bantu publikasi kegiatan, ya ulama juga nggak nyalahin kali. Ya, ini juga nih yang datang mungkin 500 orang kali ya sama perempuan semua. Tapi ini yang nonton ribuan, lebih banyak lagi gitu loh. Manfaat. Tapi kalau memang untuk urusan pribadi ngapain gonta-ganti status? Ya ada tibang goreng ceplok telur pagi buat makan anak pakai di videoin. Telur ceplok buat si kakak. Ya Allah. Menu pagi si adik. Sereal buat ayang beb. Ya Allah. Lakinya begitu. Masuk rumah sakit langsung statusnya lagi diinfus. Kau tahu aku sedang di mana? Ya. Cemen banget dah. Gue pengen sisirin laki begini bener-bener gitu lah. Olahraga FOMO, ketepak ketepuk, OTW gor, yeah. ketepak OTW gedung sate, yeah. Subhanallah. Kenapa kita kayak begitu? Kenapa? Ya, karena kurang dipuji gitu. Allahu Akbar. Orang-orang yang jadi panutan, yang rekomendasi Tuhan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Mereka semua berkata, andai tak ada yang mengenal diri ini. Itu perkataan Aisyah, perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman. Banyak sahabat dulu mengatakan, andai aku seperti kayu kering yang terbakar menjadi arang dan debu. Andai aku seperti pasir di gurun Sahara yang kering ditiup angin. Andai. Karena mereka enggak butuh publikasi, dia tahu bahwa manusia ini fitnah. Karena munaslayan tahi omongan orang nggak ada selesainya. Kalau kita ikutin omongan orang, wallah nggak ada selesainya. Kan kita pernah, saya masih ingat bahasan awal kita di Anapi sebelum Anapi Semegah ini dulu. Cerita tentang orang ayah dan anaknya itu yang mau jual kuda ke pasar. Ketemu orang di jalan itu ditanya, mau kemana kalian ini? Bisa kompak nonton kuda berduaan. Mau jual kuda ke pasar. Kata tuh orang, kan pasar jauh. Kuda juga mau dijual. Naikin dong yang cerdas sedikit. Iya juga Pak. Iya juga naik berdua. Ketepuk pasar. Ketemu orang nanya lagi. Pada mau kemana? Mau ke pasar. Oh kelewatan. Kuda kurus dinaikin berdua. Kesian sama itu kuda gak kuat. Satu turun, satu naik masih boleh. Orang tua ngalah, anak naik. Dituntun tuh kuda. Ketemu orang lagi ditanya. Anak sekarang kurang ajar ya. Orang tua suruh jalan naik di kuda enak-enakan. Turun. Gantian yang tua naik, yang muda jalan masih kuat. Anak turun, bapak naik. Ketemu orang lagi, astagfirullahaladzim.
Orang tua sekarang nggak punya otak ya. Anak kecil suruh jalan dia malah naik kuda. Turun dua-duanya berbisik. Oh ya udah, akhirnya kudanya digendong berdua. Ketemu orang kuda sakit. Akhirnya dilepas tuh kuda nggak jadi ke pasar. Karena munas lah yantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Makanya komit kita tadi mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah tuh dipraktekin tuh. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku secara umum, matiku nanti lillah, hanya untuk Allah. Tolong kalau sudah pakai bahasa lillah, ayo duduk belajar usul salasa. Ini Masjid An-Nafi, Masya Allah kajiannya banyak nih. Hadir, banyak ustaz-ustaz kita dipanggil kemari, duduk, kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Dan tolong jangan bosan belajar itu. Karena kita ini manusia tempatnya lupa. Mungkin pernah belajar tapi bisa lupa. Alangkah baiknya di-reply lah, duduk di majelis ilmu. Banyak kok ulama yang duduk di majelis ulama cuma buat mereply ilmu tuh banyak banget. Saya pernah duduk beberapa bulan yang lalu di majelis Salah Suhaimi di Madinah itu. Gurunya Syekh Abdul Razak itu, Masya Allah. Dia kajian maghrib itu yang duduk itu juga ulama duduk. Padahal kalau kita dengerin yang disampaikan ini, kita bisa ngulang apa yang di mulut dia. Apalah satu kitab yang dibahas sama dengan yang pernah kita pelajari. Cuma apa sih hikmahnya ini? Ya ini orang mengingatkan apa yang pernah dia pelajari dari mulut orang yang lebih berilmu. Dan kita butuh mereply itu. Mulihin, diulang-ulang itu penting. Karena boleh jadi kita lupa. Duduk di majelis ilmu, taman-taman penyubur iman. Budayakan itu untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan benar. Sehingga nanti kita akan tahu, kalau kita giring kehidupan tersebut, dalam rumah tangga yang kita miliki, ya kita pengen kesalahan dalam kehidupan rumah tangga kita ini membuat kita lebih baik ke depan nanti insya Allah. Makanya kalau bahasan bukan aku yang dulu, itu dilarikan ke ikatan rumah tangga, ya kita akan menemukan nasihat-nasihat yang indah dalam agama kita. Bahwa agama ini mencontohkan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutip buku kecilnya itu mengatakan bahwa harusnya kalau orang beribadah dengan benar, yang tadinya dia belum pernah beribadah, atau dia pernah beribadah tapi belum bisa merasakan manfaat ibadah, ya introspeksi. Karena orang yang beribadah dengan benar akan memiliki stabilisasi iman. Ada beberapa hal yang saya tuliskan dalam bukunya itu. Coba introspeksi atau hasibu qabla an tuhasabula kalau bahasa Umar. Kamu hisab diri kamu sebelum dihisab sama Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Kamu timbang dirimu, amal perbuatanmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Karena ada yaumul mizan, hari di mana ditimbang semua perbuatan kita, betul? Orang kalau sudah beribadah dengan betul dan dia berilmu sebelum dia beribadah, demi Allah, harusnya dia punya stabilisasi iman dan amal soleh yang dirutinkan. Makin berilmu, makin senang menaklukkan amal untuk menggapai kebaikan, memenuhi keranjang surgawi dia. Iya, orang yang baik ibadahnya, orang yang stabil imannya. Alasannya apa Ustaz? Karena iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Amal dia yang baik, yazidu bi ta'ah, membaguskan iman dengan ketaatan. Amalnya yang buruk menghilangkan kemuliaan iman, hingga turunlah iman karena amal yang salah. Iya, harusnya orang kalau sudah beragama dengan baik, dia berilmu, imannya stabil. Ya, walaupun sifat iman manusia naik dan turun, tapi ya lebih banyak stabilnya lah. Karena amal soleh itu penting banget. Yang kedua, orangnya ini bisa berbuat baik dengan sesama makhluk. Efek buruknya begitu. Jangankan buat dirinya, buat orang lain pun dia ada manfaat. Kayak ayat yang mengatakan di At-Tahrim ayat 6 itu, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang kalau sudah bagus iman, menggugurkan kewajiban yang disyariatkan, efeknya itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Akan bisa menjaga diri dan keluarga. Akan bisa menjaga diri dan keluarga. Harusnya seperti itu. Buat dirinya bisa, apalagi buat orang lain. Dia akan maksimalkan. Yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, bahwa orang yang betul-betul benar dalam mengamalkan ritual ibadahnya, dia akan menyibukkan diri dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Karena makin sadar betapa kecintaan dia kepada Tuhan dalam ibadah itu cuma masa yang pendek. Sementara dia sudah kenal Allah. Saya pernah sampaikan di kajian kita di sini bahwa Allah itu adalah dua kata yang digabungkan, ilah wa wala. Kita yang menyembah Allah harus tahu, Allah yang kita sembah, alif lam lam ha dalam tulisan itu di kaca tuh. Allah, Allah, alif lam lam ha. Itu bahasa Arab. Kini tulisan Utsmani. Dulu zaman Rasul nggak ada tulisan alif lam lam ha gitu dulu. Ya, kalau antum melihat Quran di zaman Utsman, nggak ada yang begitu tulisannya. Sekarang begini ya, tapi Ibnu Katsir mengatakan Allah itu ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maksudnya apa Ustaz? Ya saya sampaikan barusan bahwa harusnya Anda kalau sudah kenal Allah, Anda tuh akan merasa kurang dalam setiap ibadah Anda gitu loh. Harusnya. Lebih senang awal ibadah ketimbang selesainya ibadah. Makanya kalau sudah tahu waktu bergulir cepat, ibadah bisa digugurkan dan gak ada yang menjamin dia ketemu sholat yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi, ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Jadikan sholat yang kau lakukan sholat perpisahan. Karena nggak ada yang jamin kamu ketemu sholat berikutnya. Anda sholat asar tadi, ada yang jamin Anda akan sholat maghrib? Kan enggak. Karena bicara kematian kita nggak bicara sakit atau sehat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena memang harus mati untuk dapat balasan di hari kiamat nanti. Gak ada. Lu makanya hidup yang sehat jadi gak mati. Ada yang lagi nyemes mati. Tidak sedikit orang-orang kuat mati lagi ada aktivitas. Gak ada hubungannya. Ayo hidup sehat untuk bisa beragama dengan cara yang baik. Anda kalau sehat badan Anda kan tahajud asik. Anda kalau sehat badan Anda masuk ke majelis ilmu duduk juga mantep. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Duduk juga mantep. Kalau caranya betul insya Allah begitu. Tapi kalau caranya salah, sehat kita salah, masuk majelis ilmu, PW cari pojokan bukan zidni ilman. Bismika Allahumma amut wa gitu. Ya. Aduh, makanya kita kalau lagi kajian gini ada teman merem bangunin apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur, bangun di mana aja bangunin ya. Antum dapat jariah tuh bangunin orang ya. Iya. Dia sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Wallah. Karena dia tahu betapa dia tuh mencintai Allah. Cinta itu dalam agama al-hub fihi mahabbah. Cinta itu ya ada kaitan rasa yang susah dijelaskan dalam lisan manusia. Anda bisa betul-betul mencintai Allah karena kebaikan yang Anda rasakan dari Allah yang memberikan itu membuat Anda berfungsi sebagai hamba kepada makhluknya. Akhirnya Anda mendapatkan kebaikan yang dijanjikan. Lihat bahasa agama. Maka saya mengatakan orang kalau sudah beragama dengan betul dan dia bukan dia yang dulu,
Dia akan sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya dunia ini sekedar dia balikin ke hukum asal. Asalnya dia baca Quran. Breaknya itu kalau ada tamu. Tamu pulang ngaji lagi. Breaknya itu apa? Kerja, berangkat kantor. Pulang ke rumah, mandi, seger, baca lagi. Breaknya apa? Makan malam. Breaknya apa? Ada tamu. Breaknya ikhlas. Dibalikin ke hukum asal. Kalau kita nggak berasa kan, hukum asal kita kan ngelihat handphone. Breaknya kapan? Temen negor. Bro, apa kabar? Sehat nih? Yuk. Main lagi. Breaknya kapan? Azan. Sholat qobliyah. Kemudian sholat wajib. Habis sholat main lagi. Kita balikin ke Zaiful Hadarah. Makanya nggak berasa berapa jam mata kita ke hadapan handphone. Wallahi. Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang ada sebuah kebaikan. Atau kehidupan yang lain yang kita jadikan sebagai landasan. Breaknya cuma aktivitas lain. Kenapa kita nggak kembalikan ke hukum asal yang Allah firmankan di Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Balikin ke hukum asal. Aku hidup untuk ibadah. Syukur semua kita niatin ibadah. Ya. Tapi kalaupun memang kita nggak bisa niatkan semua untuk beribadah demi Allah. Dia berusaha memaksimalkan ritual yang dia perbuat ini memang hanya untuk Allah. Nabi yang mengatakan syukran. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Ya Rabb, sang rujukan di muka bumi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah rekomendasi dijadikan contoh. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Allah perintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 itu. Beliau orang yang mengatakan bahwa dunia ini mal'una, terlaknat. Yang bilang dunia terlaknat siapa? Allah. Rasul yang sampein. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa makana lillah. Kecuali yang tidak terlaknat itu yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Alim, orang yang berilmu, au muta'alim, atau orang yang menuntut ilmu. Sisanya terlaknat dunia ini. Kalau sudah tahu begitu, waduh. Jangan sampai dia ngoleksi yang dilaknat ini. Sampai dengan urusan dunia. Kita orang laki kan sering dengar imam baca ketika Jumat itu. Ayat wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang tertunduk malu. Amilatun nasibah, merasa telah beramal soleh, cuma Allah musnahkan. Bahkan tasla naron hamiyah, digampangin masuk neraka hamiyah. Padahal dia bilang di dunia aku sudah bersedekah. Ini masjid aku yang bikin, ini aku yang bebasin, ini semua aku yang bantu, ini marbot aku yang umrohin. Hei, kau bisa berbuat itu wajar karena kau dititipkan sama Allah. Coba niat kamu itu untuk apa? Karena tidak sedikit orang nih FOMO tadi, narsis. Setiap kegiatan yang dia buat pengen semua orang tahu. Dia lupa kalau ritual sunnah ini tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu gitu loh. Allah musnahkan. Lah, saya mengatakan harusnya tidak. Orang yang betul dalam beribadah dia akan sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Dia akan pusatkan pikirannya untuk melakukan semua yang baik dalam kesehariannya. Tanpa dia menyalahkan masa lalunya yang buruk atau dihantui oleh pemikiran di masa depan yang dia nggak tahu.
Yang dia tahu kalau sudah dekat sama Allah mah nggak ada yang nggak mungkin lah. Semuanya mungkin. Pokoknya saya mesti lakukan sesuatu yang baik yang memang membuat Allah senang. Lillah bahasanya. Prinsipnya kan innallaha tayyib la yaqbalu ila tayyiban. Allah itu baik cuma nerima yang Allah baik cuma nerima yang orang yang betul dalam beragama dia akan memperbanyak zikrullah. Karena dia butuh Allah. Dia butuh ketenangan menghadapi kenyataan. Apa yang kita minta ke Allah dalam bentuk bantuan, datang itu bukan dengan angka bilangan yang kita minta, bukan. Ketenangan yang Allah berikan. Sehingga kalau kita sudah tenang nanti kita berhusnuzon. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Karena orang yang beriman yang tenang hatinya karena mengingat Allah. Kalau dia sudah tenang mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya kalau jiwanya sudah tenang, kaya bukan sombong, miskin juga bukan masalah. Karena dia tahu Allah nggak mungkin uji dia di luar batas kemampuan. Cakep. Ini orang bukan dia yang dulu temperamentan, dulu emosian. Sekarang lihat, ketika dia sudah kenal Allah, lihat. Hidupnya tenang, berhusnuzon, tolak ukurnya ibadah. Selama ibadah nggak terganggu, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalaupun dia merasakan kesalahan dalam kehidupannya, dia tersentuh ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Dia percepat mohon ampun sama Allah. Setelah dia mohon ampun, dia minta lagi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ukurannya itu. Dia nggak minta dunia, dia cuma minta surga. Karena dunia yang dia miliki nggak ada yang terbawa mati, itu cuma fasilitas hidup. Dia maksimalkan bagaimana dia selalu mengingat Allah. Yang Nabi bilang, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah, kau akan temukan Allah dimanapun kau berada. Maksudnya apa saat menjaga Allah? Allah dijagain, Allah nggak butuh penjagaan. Li'annahu al-muhit, yang maha menjaga. Allah aziz, perkasa. Udah jangan pikirin jagain Tuhan. Bukan. Ihfazillah itu jaga agama Allah. Kalau Allah bilang ku ciptakan kau untuk ibadah, jaga itu. Jangan gara-gara ikatan dunia membuat Anda terlena. Anda tercipta untuk beribadah. Kesibukan dunia jangan membuat Anda menelantarkan hubungan dengan Tuhan. Ukurannya ibadah. Kalau ibadah sudah mulai terganggu, yang dikoreksi dunia, bukan akhiratnya. Pasti ada masalah. Orang kalau sudah susah bangun subuh, lihat pasti maksiat. Maksiat dalam bentuk dosa yang banyak atau ya, lihat. Kemaksiatan yang dia timbulkan apa? Ya ini mungkin merubah malam yang dipakai buat istirahat, dipakai buat begadang. Gara-gara dunia sering lembur. Gara-gara sering lembur nggak bisa bangun tahajud, subuh juga terlambat. Ya, kalaupun sholat masbuk. Tidak sedikit orang yang gara-gara aktivitas malam itu subuhnya bareng duha. Ya, hilanglah keberkahan dalam hidup. Masya Allah, wallah dirugikan demi Allah. Jangan, nggak boleh. Dia perbanyak zikir kepada Allah. Kalau dia sudah banyak mengingat Allah, Syekh mengatakan ini orang bakal sering menyebut nikmat Allah. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana ayat Allah firmankan, wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah, karunia Allah, karunia Allah. Dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun nggak mengenakan, alhamdulillah ala kulli hal. Hidupnya nggak ada komplain. Hidupnya tidak ada komplain. Ini orang Masya Allah. Dia perbanyak mengingat Allah. Dia perbanyak menyebut nikmat Allah.
Yang transparan maupun yang tersembunyi. Tujuannya apa? Kalau dia banyak mengingat Allah, dia akan mengerdilkan diri di hadapan Allah. Kalau dia banyak mengingat Allah, dia akan mengkerdilkan diri di hadapan Allah. Dalam apa? Dalam sholat dia. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana saghir. Allah besar, aku kecil. Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang itu menggetarkan jiwa dia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Selesai Al-Fatihah dibacain ayat lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Kalaupun disebut ayat lainnya zadathum imanan, tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah ini dia bertawakal. Oh, kalau dia sudah kenal Allah, tawakalnya tinggi. Dia jadikan Allah sebagai wakil, penjamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. La haula wa la quwata illa billah. Mulutnya rotban min zikrillah. Mulutnya banyak mengingat Allah. Ya, ini yang diinginkan. Saya mengatakan seperti itu. Nah, dalam muamalah, dalam interaksinya nanti, dia jadi orang yang baru tuh. Ya, wajar lah kalau dikatakan aku bukan aku yang dulu itu. Saya mengatakan begini. Karena dia udah sering menyebut nikmat Allah yang dia rasakan, dia akan melihat orang-orang berada di bawahnya ini, lebih sering melihat orang yang di bawah dia ketimbang orang yang di atas dia. Dalam urusan dunia ya. Ya. Kalau urusan akhirat kita suruh ngelihat yang atas bukan yang bawah. Wah, ente telat, mendingan telat, no malah kagak sholat. Bukan gitu bahasanya. Kalau urusan dunia kita boleh ngomong begitu ya. Saya sengaja banting tulang. Saya berusaha memaksimalkan supaya nggak terlantar ibadah saya kepada Allah. Ya kalau dia begitu saya jangan, lain hal ya. Itu kamu nggak punya motor mobil ya nggak apa-apa. Teman saya juga punya motor mobil malah nggak kepake noh, itulah. Kamu mobil kamu jelek banget ya nggak apa-apa, mobil yang penting. Teman saya malah punya motor noh. Kamu motor doang punya, ya alhamdulillah. Temen malah sepeda goes doang loh. Sepeda doang ya nggak apa-apa. Temen malah jalan kaki loh. Jalan kaki dari kendaraan. Alhamdulillah temen di wheelchair. Kamu didorong masih bisa datang walaupun didorong. Teman saya udah tepar loh gitu loh. Begitu boleh. Itu bagus gitu. Untuk urusan dunia itu bagus ya. Tapi kalau akhirat kita fastabiqul khairat lah. Malulah. Orang buta bisa apal Quran, kita yang soplennya gonta-ganti tiap kondangan, Iqra 2 nggak naik-naik, betul? Ya, penampilan perlente rambut warna-warni pakai benang mambo, betul? Fisik nomor 1 dipertontonkan, lari pagi tiap hari, jalan pagi tiap hari, betis kenceng, pinggang, paha, dada kencengnya, apalan nggak nambah, kalah sama orang yang pencot apal Quran, subhanallah. Malu harusnya. Terus kalau udah ganteng, udah cantik, emang daging belatung tanah nggak makan kita? Makan nanti, mati jadi bangkai gitu. Jangan salah paham nih. Hari gini banyak orang yang terkecoh nih. Takutnya kita malah jadi kita yang lebih buruk ketimbang yang dulu kan? Wah, sayang sekali. Baru kemudian otomatis orang yang betul dalam ibadahnya ini, dia akan melupakan berbagai penderitaan di masa lalu. Yang dia nggak bisa tolak. Ya udahlah, yang udah-udah, no complain. Hari gini kan generasi Gen Z ini kan banyak nyalain masa lalu. Dapat laporan sih, makanya kita ada konseling. Nanti ke panitia atau kalau yang mau konseling, hari ini kita maksimalkan selesai kegiatan ada konseling nanti insya Allah. Datang ke panitia deh. Karena saya sering bilang teman-teman para ustadz juga sering memberikan teori. Ya, selesai kajian yang mau nanya sekedar jawabannya. Banyak yang bertanya pengen dialog nggak punya waktu panjang, betul. Karena kita kebiasaan didatengin bukan ngedatengin. Kalau dulu kan guru dikejar, kalau sekarang kan guru dipanggil, beda gitu ya. Akhirnya banyak hal yang nggak terpecahkan. Solusinya konseling. Ke psikolog bayar mahal, ke ustadz gratis, gitulah.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita enggak tahu. Penting banget, penting. Supaya kita nanti enggak komplain dalam hidup. Hari gini generasi sini banyak flying victim. Nyalahin orang tua karena enggak ngedidik dia dengan baik. Nyalahin masa lalu yang buruk sehingga dia jadi begini. Kita enggak didik anak kita jadi orang yang qanaah, nerima takdir. Nah, ada anak yang terlahir orang tua bermanfaat buat mereka. Tapi tidak sedikit ya anak yang dilahirkan kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Ya, Masya Allah. Kadang anak yang cantik, anak yang ganteng malah nggak bisa ibadah dengan benar. Kadang penampilan yang nggak sempurna membuat kita dekat sama Allah. Ya kita jelaskan sama mereka. Jangan komplain dengan takdir, nak. Kadang-kadang kita seperti itu, nak. Ya, jadi betul-betul disampaikan, jangan komplain. Nah, ini hari gini banyak generasi yang komplain. Ya, mereka mengingat keburukan-keburukan di masa lalu. Syekh mengatakan justru orang kalau ibadahnya bagus, ya, dia akan melupakan berbagai penderitaan di masa lalu. Dan yang memang dia nggak bisa tolak apa yang pernah terjadi. Coba karena dia kenal Allah, dia tahu bahwa Allah nggak ada zolim dalam takdir. Wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Tuhan kalian nggak mungkin berbuat zolim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak ada ujian di luar batas kemampuan. Husnuzan. Udah ini yang terbaik sudah. Doa kita Robbi habli minas solihin, minta anak yang soleh, bukan anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang soleh. Kadang anak yang cantik, anak yang ganteng pada nggak bisa ngaji, yang jelek baru pada lancar ngaji, betul. Yang kita butuhin doa anak yang soleh, bukan doa anak yang ganteng gitu loh. Ya, jadi diajarkan husnuzan sama Allah. Maka otomatis dia akan berdoa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah. Itu yang pertama. Karena dia tahu la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dia kenal Allah, dia tahu Allah, maka doa yang dia contoh doa Rasul. Apa yang Nabi tidak ajarkan, beliau ajarkan semua. Kalaupun pada akhirnya nanti dia nggak tahu doa Rasul, secara umum dia balikin semua ke Allah. Ada doa nanti yang kita nggak nyontoh Rasul karena hajat kita berbeda. Agama memperbolehkan, tapi jangan diikat dengan ritual. Ya, sehingga kita mengatakan seakan-akan sunnah yang kita minta. Enggak. Keumuman dalil silakan. Anda mau doa pakai bahasa apapun silakan, Tuhan paham. Ya, wallahi Tuhan paham dengan apa yang Anda panjatkan ke Allah. Selama Anda yakin bahwa Allah itu as-somad, tempat bergantung semua makhluk, dan Anda mengatakan kul huwallahu ahad, esakan Allah, baru kau bergantung sama Allah. Jangan main bergantung tapi nggak mengesakan Allah. Karena hari gini banyak orang berdoa tapi dia kan ria. Ria tadi tuh suka mengekspos kegiatan di sosial media. Berdoa mah berdoa tapi dia kan sum'ah, pengen didengar. Doa mah doa tapi kan dia ujub, pengen tampil. Akhirnya masuk nasihat Nabi, innar rajula la yuhramu rizqo bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dirutinkan. Hilanglah kebaikan yang dia inginkan, Masya Allah. Ya. Baru kemudian beda dia dengan dia yang dulu ini, kata Syekh, dia akan selalu menjadi orang yang memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian dia menguatkan diri untuk siap menerimanya. Iya, dia menjadi orang yang memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk siap menerimanya. Nah, dia maksimalin. Gimana caranya, apa yang dia perbuat ini ya untuk sesuatu yang memang baik. Saya mengatakan dia perkirakan kemungkinan terburuk dalam semua hal. Kemungkinan Allah bakal berikan dia ujian. Dia tahu qayatu abdi min ibad bibtilahi. Tuhan itu kalau sayang dengan seseorang diikat dengan ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Dia tahu seorang hamba itu dicintai karena diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Satu kaum diuji karena lambang cintanya Tuhan, dia tahu. Maka dia persiapkan diri.
Apapun yang dia perbuat kalau gagal gimana? Baru kalau sukses. Mau usaha, mau muamalah, dia pikirin dulu resiko buruknya. Ya kadang kan Allah yaf'alu lima yasha. Allah kan berbuat sekehendak Allah. Kita nggak bisa paksa Tuhan dengan hitungan yang kita butuhkan. Ya Tuhan kalau bisa di minggu 5 juta aja dah. Nggak bisa begitu doanya. Aku berusaha nih Allah mudah-mudahan nih bulan balik dia 30 juta. Nggak bisa begitu, jangan ngomong angka sama Tuhan. Udah minta aja sama Allah yang terbaik. Berapa nilainya Allah yang maha tahu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadron. Semua sudah punya mikdar, sudah punya ukuran. Ya, Allah tahu takdir manusia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadron tadi. Allah tahu ukuran manusia. Kamu minta 20 juta sama Tuhan, Tuhan lebih tahu yang kau butuhkan cuma 5 juta. Kalau 20 juta yang diminta dikasih, kamu akan bukan seperti kamu yang dulu lagi, lupa diri kamu. Kamu bakal lupa diri. Itu yang terjadi. Kau bukan yang dulu lagi. Oh, kalau semua orang doanya diterima, orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya pinter dan gak ada orang tua minta anak bodoh, betul? Kebayang kalau semua doa diijabah sama Allah. Semua anak pinter, guru nganggur, betul. Nggak ngajar tat, udah pada pinter. Kebayang loh, ya. Kalau semua doa diterima, ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami, ya Allah. Nggak ada yang berani minta sakit. Kalau semua doa diterima, rumah sakit gulung tikar. Jangan pandang semua yang kita minta pasti keturutan, kemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Makanya bahasa bijaknya ulama, Tuhan tidak memberi yang kau inginkan, tapi mencukupi yang kau butuhkan. Tuhan akan mencukupi semua yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Kalau sudah pakai bahasa kebutuhan, nggak diminta pun dikasih. Ya, nggak diminta pun dikasih. Banyaklah hal yang kita nggak minta, Allah kasih banyaklah. Kita wa bi ni'mati rabbika fa hadis tadi sebut nikmat Allah. Hujan tuh nikmat. Di Arab sampai istisqa, bro. Biar hujan turun, saking nikmatnya hujan tuh barakatu minas sama. Ada orang Bandung minta hujan? Ada gak yang siang tadi minta hujan sama Tuhan? Saya nggak yakin, saya juga di Bogor kota hujan soalnya. Tapi dikasih kan sama Allah. Ingat gak zaman Covid 4-5 tahun yang lalu? Oksigen berapa setabung loh. Ada gak yang minta oksigen dari subuh tadi? Ada lah, dikasih gak? Dikasih. Banyak lah kalau kita pikir-pikir. Iya. Ya, kalau kita minta dikasih, baru perintahnya bersyukurlah. Ketika kau minta sesuatu ke Allah, ingat kau pernah minta. Jangan lupa kau pernah minta, kau makhluk yang butuh pencipta. Maka ketika diturutin apa yang kau minta, tutup dengan kata Rabbi auzi'ni. Banyak di antara kita nih kalau minta ke Tuhan, diberi apa yang diminta, nggak baca Rabbi auzi'ni, banyak tuh. Padahal kalaupun dijawab permintaanmu itu juga ujian. Seperti tertundanya nikmat yang kau minta itu pun ujian. Karena kamu merasa ujian itu mengenakan, bilang sama Allah, auzi'ni, ajarkan aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku ya Allah. Ana amala salihan tardahu, yang dengannya aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, kritisi diri ini untuk keluarga aku ya Allah. Ini tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Masya Allah. Ya, subhanallah. Jadi dia jadi orang yang betul-betul memperkirakan kebaikan yang memang terburuk yang akan terjadi, dengan dia menguatkan diri untuk siap menerima takdir tersebut. Masya Allah. Ya, jadi jelas sekali nasihat Syekh dengan tegas mengatakan bahwa orang yang beribadah dengan baik itu menjadi dia yang baru. Dia yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Subhanallah, semoga manfaat yang disampaikan. Kita akan berdialog, tanya jawab nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan lah yang akan datang nanti saya akan giring bahasan ini lebih kepada manfaat dalam rumah tangga
akan kebaikan yang kita miliki, sehingga rumah tangga kita bukan seperti rumah tangga yang dulu yang banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Ya cuma di awal saya bahas secara umum dulu bahwa kebaikan yang kita miliki hari ini tergantung banyaknya ilmu yang kita punya ketika kita menggugurkan kewajiban dalam bentuk ibadah. Ya, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Hingga kamu bisa menjaga Allah dimanapun kau berada, tegakkan syariat. Kalau kau bisa menjaga Allah, menjaga syariatnya, Allah bakal jaga kamu. Kau bukan kau yang dulu lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Tip jemaah, ini di hadapan kita sudah ada soal-soal yang banyak. Mungkin jawabannya sampai zuhur. Jazakallah khair, masya Allah. Ya, ini banyak juga nih kajian lagi kita nih bro. Tip kita coba baca ya. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada juga di Hanafi. Dia udah sering bilang dalam agama kita itu yang dikosor cuma sholat. Nggak ada ibadah lain yang dikosor kecuali sholat bro. Jangan doa dikosor, jangan. Ya, Anda boleh pakai short message, pesan sama orang, ya, pesan singkat silakan. Kalau sama Tuhan jangan jangan dibikin short, jangan bikin pendek gitu. Jawabnya gimana? Aswar was gitu. Ya nggak boleh ya ini nanti ya lain kali kalau nanya Bismillah aja. Ustaz mau nanya Assalamualaikum Ustaz gitu ya. Atau soalnya langsung juga nggak apa-apa, kita berhusnuzon kok ya. Nggak perlu ditulis tape. Ya, jadi nggak ada yang dikosor dalam agama kita kecuali sholat. Jadi salam jangan dikosor. Sama dengan orang suka nulis Muhammad Saw, Muhammad Saw. Allah sewet, Allah sewet. Nggak boleh tuh. Ini jadi bid'ah nih kalau begini nih. Ya. Sesuatu yang baru yang zaman Nabi nggak ada itu. Apa Ustaz mau tanya? Hukum wanita memakai parfum itu kan haram ya Ustadz? Iya sama, mengkosor salam juga sama haram. Nah, kita disibukin sama kayak beginian, salam aja masih berantakan ya. Kecuali memakainya di dalam rumah untuk suaminya. Pertanyaannya apakah boleh seorang wanita memakai wewangian tapi bukan parfum yang ia pakai, tapi Molto. Bicara merek nih. Tip. Tahu gak yang dikatakan atib, parfum itu? Atib atau parfum itu yang dipakai setelah dia bersih dari mandi. Jadi ketika dia mandi pakai sabun, ya, kemudian pakai deodoran selesai mandi, wallahu a'lam bishawab, tidak termasuk parfum. Kalau parfum itu yang dipakai setelah dia rapi, kemudian dioleskan di tangan, ya, ini parfum atau disemprotkan. Jadi kalau wanginya karena sampo atau mungkin pewangi pakaian tadi, wallahu alam. Cuma tetap ya kalau memancing bau yang berlebihan jadi syubhat nantinya. Karena namanya bukan minyak wangi, beda. Ya, parfum beda. Tapi itu kan cuma kalau keluar rumah doang. Ya. Di rumah sih bebas. Jangan kata disemprot ngambil pakai gayung masih boleh gitu loh. Dipopiok. Pokoknya kalau perempuan tuh dijaga aja, kalau keluar rumah jangan timbulin fitnah. Laki pakai baju mancing pandangan, makanya putih di negeri Arab mancing. Orang Arab nggak mungkin perempuan pakai baju putih. Karena baju perempuan itu nolak pandangan bukan mancing pandangan. Makin gelap makin bagus, tapi nggak perlu hitam. Hitam diperbolehkan, tapi nggak perlu hitam. Karena baju lain banyak yang menolak pandangan. Sebagian memakruhkan warna putih, kuning yang memancing pandangan. Sisanya nggak apa-apa. Ya, silakan pakai baju putih atau baju apa aja dalam rumah. Kalau keluar sebaiknya dengan pasmina, abaya atau sesuatu yang menolak pandangan bukan mancing pandangan. Kenapa? Karena perempuan tuh aurat, aurat terlindungi. Ya, perempuan tuh seperti mutiara, cantik, indah, meling-meling dia punya warna, tapi dalam cangkang. Ya harus terlindungi, tertutupi. Kalau terpaksa keluar, diikat dengan perak dan emas, itu perempuan. Kalian itu mahal, berharga dalam agama kita. Jadi jangan mengumbar. Aurat itu bajunya beda, sabunnya beda, perawatannya beda. Makanya kita orang laki nih, ya punya
istri, punya ibu, adik, kakak perempuan, punya anak perempuan, itu mutiara-mutiara kita. Jaga mereka, lindungi mereka. Kalau tidak kita dibilang dayus, orang yang nggak punya cemburu. Disibukkan dengan penampilan, badan, fisik, keluarga pada nggak pakai kerudung. Nasihatin, jangan sampai enggak, karena mereka aurat yang terlindungi gitulah. Assalamualaikum Ustadz, maaf pertanyaan di luar tema. Kalau seorang istri tiba-tiba dituduh selingkuh, padahal boro-boro selingkuh, ada yang memfitnah, akhirnya suami pisah ranjang sudah 2 tahun. Gak mau ngomong, saya jelaskan, gak mau dengar. Sebagai istri saya harus bagaimana Ustadz? Ya ambil sikap. Ini laki juga gede adat, ngediemin 2 tahun gak tanggung-tanggung gitu. Dengan bercerai aja sekalian bro. Dalam agama itu 3 hari ngediemin orang, lu 2 tahun nabi lu siapa ya bro? Kebayang satu rumah diem-dieman 2 tahun gitu lah. Ya tinggal diklarifikasi, kalau kita menuduh berikan saksi. Yang dituduh boleh bersumpah. Ayo dong, tanya ustadz, tanya guru-guru, tanya teman-teman kita yang ngerti agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kalau mau membuat sebuah formula atas keburukan yang ada, cari hukum sebab akibat. Anda bisa bilang istri itu selingkuh, ya cari sebabnya apa? Mungkin Anda kurang ilmu, kurang perhatian, kurang Anda mencukupi dan lain sebagainya. Karena perempuan itu kan terjaga, terlindungi, terfasilitasi untuk melayani. Ya. Yang curiga dengan pasangan bukan cuma Anda. Kasus Nabi dengan Aisyah juga masalah gelang yang jatuh sama itu kan. Sehingga ada fitnah melalui Abdullah bin Ubay bin Salul dulu. Pentolan munafik Madinah itu ya. Ya klarifikasi. Anda bisa menuduh ada buktinya gak? Kalau ada buktinya ya udah ketahuan. Ambil sikap. Nasehatin atau putusin. Jangan didiemin 2 tahun. Masya Allah. Ya salah lagi. Ya Anda yang dituduh ya tinggal klarifikasi, berikan bukti atau bersumpahlah atas kesalahan dalam tuduhan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah wa iyyakum insyaallah. Ustaz izin tanya. Tadi Ustaz menjelaskan cinta pada Allah akan membuat Anda berfungsi. Boleh dijelaskan lebih detail Ustaz untuk menguatkan pemahaman Anda Ustaz? Iya, tadi sudah dibahas. Sampai berapa tuh Anda bahas tadi tuh? Ada lebih dari 10 tuh. Ya, ketika Anda mencintai Allah, Anda tahu bahwa Allah ciptakan Anda untuk sebuah peruntukan. Ya tadi globalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ini kan sudah bukti cinta kita ke Allah. Makanya cinta dalam agama kita yang mengedepankan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta. Nggak bisa Anda bilang cinta sama Allah kalau Anda nggak kenal Allah. Nggak yakin sama Allah. Nggak ikhlas ketika beribadah. Anda nggak jujur dalam ibadah. Nggak jujur lah. Allah bilang as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Ente masbuk mulu. Minta maklum Tuhan karena sibuk bos. Gitu. Mau berapa lama sih kita jadi bos emang? Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, ini yang bikin Abdurrahman bin Auf nangis setiap dapat untung dalam bisnisnya. Karena dia khawatir banget keuntungan membuat terganggu cumbu dia sama Allah. Orang-orang yang bijak begitu. Orang kalau bisa tarakut dunia, juhud, dunia bakal datang menunduk. Dunia bakal datang menunduk, wallahi. Masya Allah. Ustaz, apakah boleh kita terus sedih akan masa lalu yang kelam Ustaz? Ya nggak boleh lah. Wabki ala khotiatik boleh. Tangisi dosamu di masa lalu boleh. Ya, tapi kalau sampai kamu ini menyesal akan keburukan di masa lalu sampai niyaha itu meratap, ya nggak boleh. Udah, jadikan keburukanmu di masa lalu itu ya, sebagai modal fokusnya ibadahmu dia akan datang. Ya, kita kan bangun malam ketika orang tidur kan kita merenung. Ingat dulu-dulu, astagfirullah ya Allah. Kita ngebuang waktu betul-betul lah. Menyia-nyiakan waktu. Cuman kalau ingat Allah itu maha pengampun, beruntung banget kita. Ampunan Allah itu lebih besar ketimbang dosa yang kita lakuin. Sehingga kita menangis
Walaupun di waktu yang sempit. Kita menangis di waktu yang sempit. Karena kenapa dibilang sempit? Karena ya Rob, jamaah sebentar lagi. Malaikat maut mendatangi kita. Dan ini gak lama lagi. Coba kalau kita ingat kayak gitu kan, aduh, apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah ini. Karena sampai saat ini kita mengaku sudah hijrah, sudah beragama, tapi jujur ya gak usah dijawab. Jujur, sudah belum kita hafal nama Allah? Jawab saja. Di hati kita. Berapa lama kita sujud, kita ruku, kita i'tidal, kita iftiras, kita tawaruk. Tahrimuhut takbir wa tahliluhus salam. Salat kita gugurkan. Haji umrah kita lakukan. Sudah kenal Allah belum kita? Selama ini Anda menyembah Tuhan yang Anda tidak kenal. Makanya berasa nggak berasa kalau ketemu sama orang bijak. Orang ini tahu Anda sum'ah. Anda sedang ujub. Anda sedang ria. Hati-hati. Apalagi kalau ahlul ilmi di hadapan antum, hati-hati. Kebaikan apa yang Anda banggakan selama Anda berbuat baik tersebut, Anda tidak tahu Tuhan yang Anda lakukan kebaikan untuknya. Ini kan muhasabah, ya Rabb. Kalau Allah wafatkan kita nanti habis maghrib, keranjang surgawi kita apa isinya, jamaah? Sementara sampai saat ini aja nih saya sampaikan di beberapa titik, umpama ini Quran. Orang suka bilang, bro ada Quran gak bro? Tuh Quran tuh. Ya ambil nih Quran. Ini bukan Quran, ini mushaf. Buka makanya itu mushaf. Ada ayat tuh. Apa namanya? Kitab, belum Quran. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru Quran. Kalau tuh bacaan bikin Anda ingat Tuhan namanya azikro. Kalau ketemu dalil ditunjuki dengan yang kamu baca namanya furqan. Kita baru paham sore ini. Itu bukan Quran, itu mushaf. Yang Anda baca itu kitab. Kata yang keluar itu baru Quran. Makanya banyak mushaf yang bukan Quran. Inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fihi surat al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan naruh Quran, setan takut. Setan jago baca. Man kana laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Orang yang di dadanya enggak ada Quran kayak rumah kosong. Baca. Itu mushaf. Kalau enggak dibaca bukan Quran namanya. Kita baru paham sore ini. Kebayang tidak? Ya Rabb. Ya Rabb. Ya kalau gini nih namanya kita hisap diri kita. Karena nggak ada yang menjamin umur kita sampai besok. Nggak boleh berlarut-larut sedih, kita nggak boleh. Ustaz, bagaimana cara agar saya ridho, ikhlas, sabar setelah mengetahui suami telah berselingkuh yang kedua kali dan berzina, bahkan ingin menikahi perempuan tersebut untuk menjadi istri kedua? Apakah saya harus berpisah dan bertahan? Kalau perselingkuhan nggak boleh, perzinahan haram hukumnya. Tapi kalau nikah lagi salahnya di mana? Ya, jangan, kalau dia memang betul terbukti berselingkuh, dia berzina, ya wajib dihukum. Anda bisa minta cerai karena Anda perempuan dibawa sama laki-laki ke sorga. Apa iya laki-laki yang suka berzina bisa bawa istri ke sorga? Tapi kalau Anda anggap ta'aruf dia yang kedua dianggap berselingkuh, Anda salah. Dalam agama kita suruh nikah 2, 3, 4 itu Tuhan yang nyuruh An-Nisa ayat 3 itu. Fankihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Fankihu, ingkihu saja artinya wajib amr. Nikahlah kamu 2, 3, 4. Wa in khiftum, kalau Anda takut fawahidah gitu. Ayat. Nah. Tapi tetap poligami itu solusi bukan tujuan. Ya, jangan Anda menghalalkan yang Anda belum paham. Nama Tuhan aja belum hafal mau poligami. Gitu loh. Bikin kerusakan tambah nantinya. Kuasai dulu agama dengan baik,
baru perbanyak umat. Tujuan nikah memperbanyak umat. Sekarang umat yang mana? Ayahnya aja begini, pengen modal poligami, anak banyak, jadi anak soleh-soleha. Ya agak susah romannya gitu loh. Ya tapi jangan dicemooh juga. Memang itu syariat. Nabi poligami, sahabatnya yang 4 poligami, betul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali poligami gak? Poligami. 10 orang dijamin sorga, semua poligami. Yang gak poligami, babaliong di pik 2, soalnya betul soalnya. Kalian mau ngikutin siapa? Orang-orang soleh apa orang-orang kafir? Syariat. Ya, tapi kalau memang basically-nya dia selingkuh, dia berzina, ya wajib dihukum. Cuma kalau dia mau berpoligami selama memang dia sanggup, males. Tuhan yang menciptakan dia nggak melarang. Ya, jangan cibir syariat ya. Tapi ingat itu solusi bukan tujuan. Ya, poligami itu ibadah. Ibadah tidak boleh merusak ibadah. Menjaga rumah tangga kita itu ibadah. Ibadah tidak boleh merusak ibadah. Gitu ya. Jadi mesti bijak nih. Cuma kalau sampai dia tadi dibilang selingkuh berzina, ya kita nggak benarkan. Bahkan saya sarankan berpisahlah. Ini penyakit yang kayak begini nih. Hati-hati laki-laki, ingat kamu punya anak perempuan. Jangan menggampangkan masalah kayak beginian. Ya, tapi diluruskan, ya diedukasi lah istrinya. Perempuan itu kan tulang rusuk yang bengkok. Diciptakan bukan buat dilurusin tapi buat dimaklumin. Perempuan kalau sudah menikah tertutup masa depan cuma wajah suami. Anda berbuat apapun dia akan pasrah nantinya. Cuma kalau pasrah dalam hal yang haram kan kesian. Ya ayolah bijaklah dalam masalah ini. Ya makanya jadilah suami, jadilah guru buat istri kita. Makanya perempuan dipilih agama yang keempat. Hartanya, nasabnya, cantiknya, agamanya. Kenapa agama yang keempat? Karena suami itu guru dan dia suami buat istrinya. Hendaklah seorang laki-laki menjadi guru buat pasangannya. Orang laki banyak duduk di majelis ilmu supaya bisa mengedukasi pasangan untuk paham syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya istri yang pernah atau sering dikecewakan oleh suami saya karena sering dibohongi dan pernah dikhianati Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas memaafkan? Saya sering tidak percaya akan segala perbuatan dan kata-katanya. Setiap hari saya banyak curiga. Tolong saya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Belajar benci dan cinta karena Allah. Berikan alasan Anda mencintai pasangan karena Allah, membenci pun karena Allah. Ya, saya nggak tahu kalau rumah tangga jangan sebelah yang ngomong, dua-duanya mesti duduk sama Ustadz gitu loh. Takutnya memang nanti ajak koalisi. Karena perempuan suka berkoalisi, gitu ya. Kalau koalisinya untuk merugikan kan fatal resikonya. Ya wajar perempuan minta pertolongan tuh karena perempuan lemah. Dia minta tolong dong Ustadz, gimana sih? Itu biasa perempuan gitu loh. Ya. Tapi ya tetap mesti tahu hukum sebab akibat. Kenapa dia begitu dulu kan nggak begitu nih laki. Sekarang dia begitu, ada hukum sebab akibat tuh. Ya. Jadi ya kamu harus ukur hubungan kamu dengan suami kamu itu ke Tuhan gimana, ke Allah gimana. Kalau rumah tangga Anda hubungannya sudah merusak ibadah, ya ambil sikap. Kita pengen rumah tangga kita membuat kita jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, gitu kan? Kalau rumah tangga membuat kita jadi suami yang buruk, istri yang buruk, ya ambil sikap buru-buru. Jangan dibiarkan. Bismillah, izin tanya Ustadz, apakah pernikahan ini layak dilanjutkan ketika sepasang suami istri bertahan hanya karena demi anak saja? Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang anak ini menjadi sesuatu yang baik buat kita gitu loh. Karena ego diantara kita untuk rumah tangga yang membosankan. Nggak kreatif nih rumah tangga, boring. Itu aja kegiatan. Lama-lama akhirnya boring. Nah anak inilah yang membuat hubungan kita jadi bagus. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita juga mesti memikirkan anak. Keputusan yang kita ambil dalam perceraian akan kita lakukan. Psikologisnya anak gimana ke depan. Karena hari gini anak-anak Gen Z ini kan lemah. Gampang nyalain orang tua. Saya ini broken home, Tat. Ibu saya bercerai, bapak saya juga begitu, Tat. Padahal di zaman dulu juga yang bercerai banyak. Sampai penghuni sorga, Asma dengan Zubair aja bercerai. Tapi anaknya semua masuk sorga mati syahid. Zainab bercerai dengan Zaid. Zainab minta cerai dari suaminya. Kemudian dia nikah sama Rasul. Banyak kok zaman Nabi yang bercerai, banyak.
nggak ada masalah. Dan kita nggak bisa menyalahkan hubungan orang tua kita. Suami istri itu ada bekasnya. Anak ke orang tua nggak ada bekasnya. Bisa gak yang mau bercerai nggak membuat kerusakan hubungan anak dengan orang tua? Ya, jangan pas cerai diprovokasi anak untuk benci sama orang tua. Kalau sudah bercerai, kalian nyaman, gak ada hubungan lagi, anak dilarang ketemu sama orang tuanya. Kamu mau kemana? Mau ke ayah kamu? Awas tuh laki itu biadab. Kamu mau kemana? Mau ke mama. Itu perempuan nenek lampir gitu. Gak boleh ya. Itu urusan Anda punya bekas pasangan. Sama anak kita gak pernah punya bekas hubungan ya. Jangan karena nikah itu ibadah. Cerai juga ibadah. Sekali lagi, nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Kalau bagus ini hubungan, pertahankan. Orang mau ngomong apa, memprovokasi, jangan dengerin. Qul rabbiyallahu tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah, terus jalan. Ya. Kalau sampai memang nggak baik, ya solusinya pisah. Makanya dibikin surat cerai di Quran namanya surat at-talaq. At-talaq, surat cerai itu. Nggak ada surat an-nikah, nggak ada. Karena bagusan at-talaq, bagusan cerai di Quran itu ya. Artinya Allah sarankan bercerailah. Jangan pura-pura bahagia depan orang mah, beb, ayang, ye. Sampai rumah sambil-sambitan, FOMO banget. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti keributan kalian di hadapan anak. Jangan ya. Nggak boleh lah keputusan hubungan kita ini merusak hubungan dengan anak, nggak boleh. Takutnya menginspirasi anak pada keburukan. Assalamualaikum Ustadz. Minta doanya dong untuk suami anak yang sudah mau mengenal apa itu manhaj salaf. Minta sarannya agar beliau istiqomah dan anak juga beliau hadir di sini. Masya Allah ya. Ya semoga Allah istiqomahkan kita semua insya Allah. Ini manhaj ilmiah kok. Ya, ilmiah sekali. Yang disampaikan juga firman Allah, sabda Rasul dengan contoh-contoh yang baik. Dan kita butuh itu gitulah. Bersyukurlah kalau kita orang laki punya pasangan yang bagus agamanya, beruntung banget ya. Karena perempuan di mata kita laki-laki, dia itu baju buat kita. Kita berharap pasangan kita ini menutupi aib kita. Ya, perempuan di mata kita tuh harsun ladang, tempat kita curhat. Alhamdulillah kalau bini ngerti agama, kita bisa berdialog agama karena dia yang sering belajar gitu ya. Perempuan di mata kita tuh madrasah buat anak-anak kita, bersyukur. Kalau punya istri jadi guru buat anak kita, bersyukur banget ya. Dan yang terpenting bersyukurlah kalau punya pasangan jadi cermin buat hidup kita. Sehingga kita ngelihat diri kita dalam wajah istri kita. Alhamdulillah, bersyukurlah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika saya menginginkan pasangan saya lebih baik dari segi agama, ya, ibadah, wajibnya diperbaiki dan menambah ibadah lainnya. Apa yang salah Ustaz? Ya enggak ada yang salah, cuma tinggal caranya gitu loh. Karena kadang-kadang kita pengen orang sama dengan kita. Jangan, kita aja butuh waktu untuk bisa berubah. Apalagi orang yang mungkin enggak seperti kita. Sifat orang yang berilmu itu sifat ulama. Khiyarukum linisaikum. Yang paling menyiapkan maklum buat perempuan di hadapan kalian. Ya, karena yang paling susah dimaklumi kan perempuan. Laki-laki yang khiyar. Khiyar itu sifat ulama. Artinya memaklumi. Ya, kita bisa seminggu paham. Kadang-kadang orang belum tentu. Dia butuh 2 pekan, 3 pekan, sebulan, setahun. Atau tunggu kita mati baru paham. Wallahu a'lam. Jadi ya boleh-boleh aja kalau kita menginginkan pasangan lebih baik dari segi agama. Ya, cuma ya tetap ada proses. Jangan terus kita pengen gas. Karena yang sering terjadi hancurnya rumah tangga ini karena pemahaman yang lebih di pihak istri. Suami jadi nggak nyaman atau sebaliknya. Orang yang mengenal agama itu punya sifat penghuni sorga. Qoribin hayyin sahlin. Qorib gampang akrab, hayyin lembut, sahlin itu mudah. Jangan ngerti agama jadi galak, jadi kaku, jadi keras. Nanti orang gak nyaman. Ku anfusakum wa ahlikum. Terkadang pasangan saya tidak menerima dengan mengatakan ekspektasi saya ke pasangan terlalu tinggi. Iyalah, ini yang sering terjadi lah. Kita terlalu berharap lebih kepada pasangan kita, padahal
Kita lupa kita kawin bukan sama ulama. Kita kawin bukan sama penghafal Quran. Ya, jadi jangan sampai sikap kita ke pasangan kita seperti sikap kita ke ulama. Ulama juga jadi ulama butuh waktu, nggak bisa langsung. Apalagi pasangan kita yang bukan orang pesantren. Ya, jangankan ngerti Quran, hafal nama Tuhan aja belum, ya kan? Coba siapkan maklum lah. Ya, paling tidak wujud Anda itu menginspirasi mereka untuk berbuat baik. Cukup sudah. Sisanya Allah nanti yang menyempurnakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya berada di fase di mana iman naik turun. Dan dengan kondisi saya yang sedang berpendidikan di kuliah, cobaan dan fitnah, Masya Allah, membuat diri saya terlena Ustadz. Adakah nasihat buat saya, para pemuda yang sedang berpendidikan kuliah, agar bisa menjaga hawa nafsu untuk bermaksiat atau pacaran? Syukran Ustadz. Ya saran saya sih kalau memang Anda sudah bisa manage waktu, ya menikahlah. Kalau belum bisa memanage waktu, karena nikah itu kan konsekuensinya kan bagi waktu, apalagi Anda laki. Ya, orang tua tetap nomor satu. Ngebagi antara pasangan, nyari nafkah, belajar, kewajiban tuh nggak gampang. Sebenarnya kalau Anda betul dalam menuntut ilmu, ilmu ini membuat Anda punya protektor yang memproteksi dari yang namanya syahwat berlebihan. Anda dengan ilmu Anda berpuasalah dengan puasa yang betul. Bersabarlah, karena kan belajar kita paling 2-3 tahun ke depan. Sabarlah selama itu dengan fokus belajar. Kalau memang sudah mampu, menikah. Nah, buat anak-anak muda yang sudah mampu bisa memanage waktu antara kerja, belajar, dan orang tua, menikah. Jangan tunggu lama-lama, nikah itu ibadah yang paling gampang. Kata Abdullah bin Abbas, kalau aku tahu umurku sampai beberapa hari lagi, yang kulakukan adalah nikah. Karena nikah itu ibadah yang paling gampang. Dan ibadah. Karena anak muda sudah punya kemampuan nikah, nggak mau nikah. Ente mau nunggu dajjal turun. Gitu loh. Berdosa aja tiap hari deket tiang wifi nanya password mulu. Cuma buat ngegoda anak orang, subhanallah. Ngegocek hati anak perempuan orang. Ngapain berdosa? Enggak Tat, soalnya mendingan pacaran dulu Tat, kalau nikah takut gagal. Terus pacaran enggak gagal. Nikah bisa gagal, pacaran juga bisa gagal. Tapi kalau pacaran gagal udah pasti dosa. Nikah gagal enggak ada masalah. Ya beranilah ngambil sikap. Jangan coba-coba dalam hal ibadah gitu lah. Baik ya. Subhanallah. Ini mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita terima dalam kajian ini. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bagus, yang mungkin nanti panitia bisa kasih hadiah. Anda pilihkan beberapa pertanyaannya. Buat teman-teman yang lain, semoga Allah berikan selalu yang terbaik buat kita. Banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah untuk keburukan yang pernah kita lakukan, supaya kita menjadi orang yang lebih baik ketimbang masa lalu kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jaga nih Masjid An-Nafi sebagai taman-taman penyubur iman selalu insyaallah. Dan doakan negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita selalu, ya, menjadikan orang hamba-hamba Allah yang gemar menuntut ilmu tentunya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.